pemirsa, salam jumpa dalam program Breaking News FTV Jember bersama saya Agi Widya. Dan malam hari ini saya telah ditemani dengan Bapak Muhammad Saiin, Ketua KPU Jember. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Yang ingin saya tanyakan untuk pertama kali Pak, bagaimana kesiapan KPU dalam pelaksanaan pilkada tahun ini di tengah-tengah pandemi seperti saat ini? Baik, terima kasih Mbak. Terkait dengan persiapan untuk pemilihan Bupati dan Bupati Jember pada tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sudah menyiapkan sesuai dengan tahapan yang berjalan. Artinya tahapan-tahapan sudah dilalui sesuai dengan tahapan yang ada. Misal pemutakhiran data pemilih yang sekarang sudah menjadi DPS, kemudian pencalonan yang sekarang ini sudah kita tetapkan kemarin dan pada malam hari ini akan dilakukan pengundian nomor urut. Iya, kemudian Pak, pilkada dalam kondisi pandemi ini pasti ada aturan-aturannya. Ya. Aturannya seperti apa Pak? Baik, di ketentuan PKPU, baik PKPU yang sekarang ini digunakan atau disahkan oleh KPU RI, ini sebagai pedoman kami yang jelas di PKPU 13 2020, maka sudah ditegakkan beberapa aturan ataupun cara terkait dengan proses misalkan pengundian nomor urut. Ya. Nah, di suasana pandemi ini memang tidak banyak kepada masyarakat ataupun pendukung yang bisa hadir untuk mendampingi pengundian nomor urut. Namun demikian KPU memiliki solusi agar pendukung yang belum bisa hadir pada pengundian nomor urut nanti bisa melihat di televisi, misal di Jember 1 TV. Nah, kemudian ada pembatasan memang bagi yang hadir untuk pengundian ini, mereka untuk pasangan calon, kemudian penghubung paslon dan juga Bawaslu beserta 5 orang komisioner KPU. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari antisipasi suasana pandemi ini. Jadi memang kita menghindari kerumunan-kerumunan ini dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan menyikapi pandemi saat ini Pak, apakah KPU bisa menjamin bahwasanya KPU tidak akan menjadi klaster baru penularan virus corona? Ya, kami berupaya sesuai dengan ketentuan sudah ditegaskan bahwasanya KPU telah memberikan sebuah regulasi yang di sana menjamin sebuah protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini syaratnya harus dipergunakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Contoh misalkan dalam setiap kegiatan minimal ada masker, penggunaan masker, kemudian hand sanitizer ataupun cuci tangan, ini standar minimal. Syukur-syukur bisa digunakan misalkan face shield dan sebagainya. Dan juga kegiatan sudah kita jalankan. Misalkan untuk pada saat proses verifikasi faktual kemarin untuk perseorangan, itu juga mereka sebelum turun itu dilakukan rapid test. Maupun juga penyelenggara kami, Badan Ad Hoc ini sudah dilakukan rapid test. Insya Allah jaminan keselamatan ini kita sudah berupaya dan berusaha. Nah, untuk itu tinggal berdoa kita menjaga keselamatan kita bersama. Iya. Dan untuk di TPS sendiri Pak, ini adalah tempat terdekat dengan masyarakat umum. Aturan-aturannya seperti apa Pak? Ya, sesuai dengan ketentuan sudah ditetapkan di PKPU itu, dalam setiap kegiatan ini standar protokol harus digunakan. Yang saya tegaskan bahasanya minimal masker, kemudian hand sanitizer ini harus dilaksanakan sesuai dengan protokol ataupun anjuran di PKPU itu sendiri. Nah, insya Allah ketika itu dijalankan, kita berupaya sama-sama menjaga keselamatan kita secara bersama-sama dengan protokol kesehatan tersebut. Apakah untuk jam pelaksanaannya ada perpanjangan Pak agar masyarakat tidak berkumpul pada saat pelaksanaan nanti? Nah, untuk di Kabupaten Jember insya Allah berjalan sudah sesuai dengan tahapan. Artinya mulai proses kemarin pendaftaran pasangan calon, kemudian sampai pemeriksaan kesehatan, kemudian sampai penetapan pada tanggal 23 September kemarin, kita di Kabupaten Jember alhamdulillah berjalan lancar, paslonnya juga aman dan dinyatakan memenuhi syarat secara kesehatan juga. Iya baik. Selanjutnya Pak, bagaimana menghadapi masa kampanye paslon ini, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan mengingat sekarang pandemi COVID-19? Ya, memang ketentuan di PKPU sendiri, baik misalkan di PKPU 13 2020, memang diharapkan sedapat mungkin dilakukan kampanye, yaitu melakukan via daring atau media sosial. Andai kata pun itu belum bisa dilakukan, maka sebenarnya tetap bisa dilakukan dengan tatap muka. Tetapi ada sebuah standar protokol kesehatan yang harus dijalankan. Misal dalam satu tatap muka itu maksimal adalah 50 orang. 50 orang. Nah, itu pun juga nanti menggunakan standar protokol kesehatan, harus dijaga jarak masing-masing antara orang adalah 1 meter minimal misalkan.
Nah, ini protokol kesehatannya juga dijalankan menggunakan hand sanitizer ataupun juga cuci tangan. Iya. Dan itu semua pasti ada di TPS-TPS ya Pak? Betul ya. Nanti Dan KPU yang menyediakan? Nanti Badan juga di KPPS nanti ini juga akan dilakukan rapid test nanti. Oh, di sana. Jadi sebelum mereka melaksanakan tugas, nanti dari KPU yang sudah melakukan koordinasi dengan tim Satgas Gugus COVID-19 itu akan melakukan rapid test sebelum mereka menjalankan tugas di KPPS. Saat ini masih ada beberapa masyarakat yang belum tercoklit Pak. Bagaimana itu masyarakat untuk menghadapi ini? Baik, memang pada penetapan daftar pemilih sementara sudah kita tetapkan kemarin, namun demikian masih ada perbaikan. Artinya bagi mereka yang merasa belum terdaftar, makanya kita sering melakukan sosialisasi, baik sosialisasi terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati ini, juga kita menyampaikan kepada masyarakat secara umum, kalau yang merasa belum masuk ketika dicek misalkan di Lindungi Hak Pilihmu itu, maka bisa melakukan konfirmasi kepada PPS. Nah, merasa belum masuk tinggal membawa KTP-nya, nanti akan dicek apakah betul-betul belum masuk. Maka kalau belum masuk nanti akan ada DPS hasil perbaikan. Nah, nanti akan dimasukkan di sana. Tapi ketika sudah masuk nanti akan kita sampaikan bahwa saudara sudah masuk di DPS. Nah, ketika belum, nanti bisa dimasukkan di daftar pemilih sementara di hasil perbaikan itu. Apa pengecekannya yang dilakukan di website KPU itu Pak? Bisa dicek di website KPU, bisa tinggal nanti kpu.kap.jember.co.id sudah bisa dicek di sana. Tinggal pilih menu di Lindungi Hak Pilihmu atau dicek DPS, itu sudah ada di sana. Nah, jadi bagi masyarakat yang belum tercoklit dan dia tidak melakukan pendataan, berarti dia tidak bisa memilih? Proses kita jalankan dulu. Jadi kalau misalkan mereka belum masuk, maka upayanya itu paling tidak konfirmasi kepada BPS dulu. Siapa tahu ternyata di data di TPS itu sudah masuk, karena pengecekannya mungkin kurang pas, mungkin bisa jadi masuk di dalam DPS sudah ada. Nah, kalau belum, maka nanti akan dilakukan pendataan. Kalaupun nanti misalkan masih belum masuk ketika sudah ditetapkan dari DPT, maka dia bisa menggunakan KTP, tapi di daerah yang tertera pada KTP itu. Tetapi memang prosedur untuk pelaksanaan penggunaan KTP ini pelayanannya memang jam 12 ataupun 1 jam sebelum penutupan. Sepanjang peraturannya belum berubah. Nah, kita tidak tahu juga nanti karena ada wacana juga nanti berubah. Namun kami sarankan sebelum menggunakan KTP mending nanti melapor atau konfirmasi kepada BPS. Karena perlakuannya bisa digunakan kalau sudah masuk dalam DPT bisa berangkat pagi, tapi kalau misalkan menggunakan KTP itu pelayanannya siang. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat yang merasa belum masuk dalam DPS nanti untuk bisa konfirmasi ataupun melapor ke PPS kami yang ada di bawah. Untuk data-data TPS terdekat Pak, kita bisa tahu dari mana? Ya nanti akan kita share kaitannya dengan itu. Yang jelas kita akan sudah memberikan peta TPS sebenarnya. Bahkan kita sebelum melakukan proses pada pemungutan itu nanti ada semacam sosialisasi TPS. Nah, contoh di tempat ini akan dibangun TPS. Nah, sepanjang tidak ada perubahan karena ini kan suasananya juga menyesuaikan. Kalaupun tidak ada kendala-kendala lain mungkin tetap bisa menggunakan di TPS yang sudah disosialisasikan. Namun demikian jika ada hal yang lain maka nanti andai kata pindah pun juga tidak akan jauh. Tapi kami sudah memiliki peta TPS dan sudah kita sosialisasikan untuk nantinya masyarakat diharapkan tahu nanti ketika akan memilih di tempat ini. Iya, gitu. Dan ada wacana Pak, TPS akan disebar di beberapa daerah, di beberapa tempat terdekat. Apa itu akan berlaku di Jember Pak? Nah, memang sebenarnya harapannya dari kita ini kan juga melayani pemilih. Dalam pelayanan pemilih ini kan kita berusaha tidak menjauhkan antara pemilih dengan TPS. Nah, fungsi coklit itu sebenarnya untuk melakukan pemetaan. Pemutakhiran itu kalau yang misalkan jauh bisa digeser di yang terdekat. Nah, kalau yang dekat yaitu sudah berarti sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi sebenarnya kami berupaya pelayanan kepada masyarakat, kepada pemilih ini agar mereka juga tidak jauh dari TPS yang ada, dari daftar pemilih tersebut. Untuk jam buka TPS nanti pukul berapa, berakhir untuk pukul berapa Pak?
Kalau yang termasuk di DPT ya berarti mulai jam 7 sampai jam 13.00. Iya. Itu sepanjang tidak ada perubahan nanti. Iya. Karena kan kita tidak tahu juga dalam suasana ini, tapi sepanjang belum diubah ya, ketentuannya dibuka jam 7, jam 13.00 itu dilakukan penutupan. Nah, kalau yang menggunakan KTP biasanya 1 jam sebelum penutupan, misalkan jam 13.00 penutupan, jam 12 baru bisa dilayani. Oh, baik. Dalam pelaksanaan sekarang ini Pak, akan dihadiri oleh siapa saja? Ya, jadi unsur yang sudah saya sampaikan tadi sesuai dengan PKPU 13 tahun 2020, maka di sana di pasal 55 memang tidak banyak untuk peserta dari rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut dan pengumumannya. Yang pertama unsurnya adalah dari pasangan calon. Iya. Kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Kemudian unsur yang kedua adalah dari Bawaslu. Ya. Bawaslu pun ini juga dibatasi cuma 2 orang, yang 2 mereka orang. jumlahnya 5 orang. Ini cuma dibatasi 2 orang. Kemudian ditambah 1 penghubung paslon. Pendukung paslon 1 aja ya Pak? 1 aja dari masing-masing pasangan calon 1. Kemudian terakhir adalah komisioner KPU. Jadi anggota, ketua dan anggota 5 orang itu yang menjadi peserta. Itu Mbak. Dan itu memang sesuai peraturan dari pusat Pak? Betul, ini sudah diatur di peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 sebagaimana perubahan di PKPU 6. Baik. Selanjutnya Pak, apa harapan terpenting KPU Jember kepada paslon dan tim pendukungnya secara tahapan pilkada ini? Ya, baik. Kami berharap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jember, terkait dengan pemilihan serentak lanjutan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2020 untuk bersama-sama kita mensukseskan pemilihan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Meskipun di situasi yang pandemi ini, maka kita juga tetap bisa menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga keselamatan kita bersama-sama. Tetap kita berupaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini berjalan lancar, aman, sukses, dan jurdil. Kemudian Pak, yang terakhir nih, ajakan kepada masyarakat untuk datang ke TPS tanggal 9 Desember nanti. Baik, jangan lupa karena kita berharap kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Jember ini, momentum pemilihan Bupati ini adalah 5 tahun sekali. Kehadiran kita di TPS 5 menit menentukan 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Saiin, Ketua KPU Jember atas waktunya dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan siaran langsung pengundian nomor urut pasangan calon peserta Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020. Tetap bersama kami di Breaking News FTV Jember. Ya pemirsa, tepat hari ini 24 September 2020 bertempat di Grand Ballroom Cempaka Edelweiss sedang akan berlangsung pengundian nomor urut pasangan calon peserta Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020. Dan saat ini di belakang saya sedang gegap gempita akan dilaksanakan acara pengundian dan terlihat pasangan Salam Ivan telah hadir menduduki kursi yang telah disediakan. Namun 2 pasangan lainnya masih terlihat belum menempati kursi yang telah ditentukan. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan melihat pengundian nomor urut pasangan calon peserta Bupati dan Wakil Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Kabupaten Jember. Kepada yang terhormat anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Bapak Miftahur Rozak. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Jember beserta anggota KPU Kabupaten Jember. Ketua Bawaslukap dan anggota Bawaslukap Jember. Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati. Tim penghubung pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati. Dan hadirin pemirsa di rumah yang berbahagia. Senang sekali pada malam hari ini saya Citra Ramadhani dan saya Angga Diwan bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam acara yang sangat luar biasa ini.
Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semuanya dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Kabupaten Jember dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Kabupaten Jember. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Baik, para hadirin yang kami hormati, untuk melanjutkan acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Tolabi MHI. Kepada beliau kami persilakan.